Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski terpaksa berpisah, tetapi tiga perasaan ini tidak berubah di hatimu, tanda kuat mantan akan kembali. Ya, nah, jadi meskipun terlanjur berpisah dan mungkin perpisahan itu juga terpaksa ya, mungkin karena faktor orang tua mantan yang memaksa mantan berpisah dan seterusnya. Tetapi ada tiga hal yang kita rasakan dan perasaan itu tidak berubah. Dan itu menunjukkan sejauh apapun orang berusaha memisahkan kita dengan mantan, insya Allah mantan akan kembali. Tanda bahwa mantan adalah jodoh sejati. Jadi apa yang kita rasakan? Yang pertama adalah ketenangan. Ya, ada orang yang ketika perpisahan itu terjadi begitu panik. Dia berusaha secepat mungkin agar bisa kembali, ya. Tapi ternyata sekuat apapun dia berusaha, usahanya tetap menemui kegagalan. Jadi tanpa dia sadari, sesungguhnya ada perubahan rasa yang dia rasakan, justru itu tanda bahwa dia tidak berjodoh atau tidak berjodoh lagi. Nah, jadi ada istilah tidak berjodoh kan, artinya kalau memang belum menikah dan berpisah dan rasa tenang atau rasa tentram itu berubah menjadi kepanikan, nah itu tandanya mereka tidak berjodoh kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, ya artinya jodoh mereka ya sampai di situ. Artinya tidak berjodoh lagi, ya. Jadi kita tetap merasakan ketenangan, ketentraman, ya. Walaupun mungkin awal perpisahan agak kaget, itu manusiawi. Tetapi tidak kemudian membuat kita menjadi panik yang berlebihan, yang justru akan membuat kita dan mantan semakin jauh. Ya, jadi begitu kita berusaha ngejar-ngejar terus, ya, awalnya orang tuanya cuman maunya pisah saja, tapi karena kita kejar-kejar terus, sangat mungkin mantan kemudian dipindahkan ke kota yang lain agar jangan sampai pernah ketemu kita lagi. Yang kedua, yang kita rasakan adalah rasa cinta, ya. Jadi kita tidak mengalami perubahan apapun. Kan kadang orang berpisah jadi benci, jadi ilfil, ya, karena kecewa dan seterusnya. Tetapi perasaan cinta itu selalu ada. Dan cinta itu adalah cinta yang murni, bukan cinta karena nafsu. Jadi cinta karena nafsu itu ya akan justru membuat perubahan perasaan kita. Jadi benci kah? Atau kita terjebak di dalam ketakutan bayangan-bayangan kita sendiri. Kita takut kalau mantan sampai disentuh orang. Kita takut kalau mantan sampai ngapa-ngapain dengan orang dan seterusnya. Nah, itu yang membuat kita jadi stres. Jadi perasaan cinta kita itu murni. Kita mencintai dia karena Allah. Karena itu kita yakin bahwa dia adalah jodoh kita. Sehingga perasaan cinta itu tidak berubah. Tidak berubah menjadi rasa benci, tidak berubah menjadi nafsu
ingin mengembalikan secepatnya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, rasa sayang. Ya. Jadi ada orang kan yang ketika perpisahan itu terjadi, berubah jadi musuh. Ya. Saling menjelek-jelekkan. Tetapi ketika orang masih saling menyayangi, maka dia akan terus menyimpan keburukan, ya, merahasiakannya kalau memang ada. Tidak dicerita-ceritakan kepada orang lain yang menjadi kekurangan dari orang yang ia cintai. Kemudian dia juga tidak menunjukkan kemarahannya, ya. Kan kadang-kadang orang berpisah masih harus ketemu. Misal suami istri bercerai kan. Ada anak di situ, kan otomatis masih akan terus saling ketemu. Ketika ketemu itu ya baik. Tidak kemudian jadi bertengkar, jadi tidak mau ngomong, ya, dan seterusnya. Nah, dan ketika orang menyayangi, dia tetap perhatian, dan kita merasakan itu. Mantan tetap perhatian kepada kita pun tetap perhatian kepada dia, dan seterusnya. Nah, ketika kita masih menyayangi, kita akan juga memikirkan, ya, khawatir. Jadi misal khawatir kalau dia pulang kemalaman, kehujanan, nanti tidak pilek, dan seterusnya. Nah, itu namanya rasa sayang yang tidak pernah berubah. Jadi ketika tiga rasa ini tidak berubah, maka itu adalah tanda bahwa mantan adalah jodoh sejati kita. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, kita diajarkan tentang tanda-tanda itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menjadikan istri-istrimu atau jodoh-jodohmu dari jenismu sendiri. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dan cenderung kepadanya atau memiliki rasa ketertarikan, tenang dan condong atau cenderung, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan dia juga menciptakan rasa kasih dan sayang di antara kalian. Ya, jadi rasa cinta dan rasa sayang di dalam hati kita. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan sesungguhnya pada yang demikian, sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, ayat ini sering kita dengarkan, dibacakan qori ketika ada acara ijab kabul atau pernikahan dan seterusnya, ya. Dan insya Allah ketika rasa sakinah, nah itu juga sering kita dengar, ya, mawaddah warahmah di dalam hati kita itu tidak pernah berubah, maka itu adalah tanda-tanda jika kita memikirkannya dan kita mau berpikir bahwa orang yang kita cintai ini, mantan ini, insya Allah adalah jodoh sejati kita, jodoh dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.